Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apakah keadaannya baik saja? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah, terima kasih kepada ketua kelas. Baiklah, hari ini ibu akan membahas tentang puasa. Tapi sebelum kita membahas puasa, apakah anak-anak ibu masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Silakan kepada anak ibu Melia. Ya, bagus. Pelajaran kita sebelumnya yaitu tentang zakat. Baiklah, di sini ibu akan menerangkan tentang puasa. Apakah anak-anak ibu ada yang tahu apa arti puasa? Tidak tahu. Baiklah, di sini ibu akan membahas tentang puasa. Yang pertama itu ibu akan membahas tentang pengertian puasa. Pengertian puasa ini ada dua, yaitu menurut bahasa dan istilah. Menurut bahasa yaitu arti puasa ini adalah menahan diri, sedangkan menurut istilah puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, disertai niat dan secara tertentu. Selanjutnya yaitu dalil tentang puasa. Dalil tentang puasa ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa puasa ini wajib dilakukan oleh seluruh umat Islam. Baiklah, selanjutnya itu jenis-jenis puasa. Yang pertama yaitu puasa wajib. Puasa wajib ini adalah puasa diwajibkan untuk seluruh umat Islam. Apakah anak ibu ada yang tahu contoh puasa wajib ini? Kepada Nisa dipersilahkan. Ya, bagus. Contoh puasa wajib ini yaitu puasa Ramadan, puasa Qada, puasa Nazar, dan puasa Kafarat. Yang kedua itu puasa sunnah. Puasa sunnah ini adalah puasa yang dianjurkan untuk dilakukan oleh umat Islam, seperti puasa Senin Kamis. Selanjutnya yaitu puasa makruh. Puasa ini adalah puasa yang disukai untuk tidak dilakukan. Contohnya itu kita berpuasa pada waktu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Selanjutnya itu kita masuk ke syarat sah puasa. Yang pertama yaitu syaratnya itu agama Islam. Puasa ini diwajibkan untuk orang-orang yang beragama Islam. Selanjutnya itu berakal sehat. Puasa ini dilakukan oleh orang-orang yang berakal sehat. Tidak diperbolehkan bagi orang-orang yang dalam keadaan tidak berakal sehat untuk melakukan puasa ini. Selanjutnya yaitu balik. Puasa ini diwajibkan untuk orang-orang yang sudah balik, atau untuk laki-laki
ketika ia sudah memimpi basah, ia diwajibkan untuk berpuasa. Sedangkan untuk perempuan, ketika ia sudah haid, maka ia diwajibkan untuk berpuasa. Yang keempat, mampu. Yang kelima yaitu berniat puasa pada malam harinya. Maksudnya di sini anak-anak, sebelum kita berpuasa esok harinya, kita harus berniat dulu pada malamnya. Selanjutnya kita masuk ke rukun puasa. Yang pertama, niat. Sebelum kita melakukan puasa, kita harus berniat dulu agar puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Yang ketiga yaitu menahan diri dari segala perbuatan yang makruh atau dibenci. Contoh perbuatan di sini yaitu mencuri, melakukan kejahatan, melakukan perampokan dan sebagainya. Yang keempat itu melakukan sholat tarawih. Orang yang berpuasa diwajibkan untuk sholat tarawih. Apabila ia tidak sholat tarawih, maka puasa yang dilakukannya seharian tidak ada gunanya. Percuma saja dia puasa tapi tidak sholat tarawih. Selanjutnya kita masuk ke hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama itu berhubungan suami istri pada malam hari. Berhubungan suami istri pada siang hari. Maksudnya di sini yaitu ketika kita berpuasa, kita tidak boleh berhubungan suami istri itu pada siang hari. Jika kita melakukannya, puasa yang kita jalani tidak ada gunanya. Tentunya itu keluar air mani. Contohnya itu ketika tanpa disadari keluar saja air mani kita, itu tidak boleh. Yang ketiga itu muntah dengan sengaja. Yang keempat berbohong dengan sengaja. Dalam berpuasa kita tidak boleh berbohong kepada siapapun. Jika kita melakukannya, kita akan berdosa dan puasa yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima itu berkata kata kotor atau kasar. Contohnya itu seperti mengucapkan anjing dan sebagainya. Yang keenam itu melakukan perbuatan maksiat. Melakukan perbuatan maksiat di sini contohnya itu seperti kita melecehkan seseorang gitu anak-anak. Selanjutnya hikmah berpuasa. Hikmah berpuasa ini ada 3. Yang pertama itu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kita berpuasa, kita akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu melatih diri untuk menahan hawa nafsu. Dengan berpuasa kita akan dilatih untuk menahan hawa nafsu dan dari segala cobaan yang ada. Yang ketiga itu membersihkan diri dari dosa dan kesalahan. Ketika kita melakukan puasa, kita akan terbebas
dari semua dosa dan kesalahan yang kita lakukan, yang kita lakukan pada hari-hari sebelum puasa itu. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang ibu dapat sampaikan. Apabila ibu ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.